Halo, nama saya Deviana Tari. Saya dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan keadaan demokrasi di Indonesia saat ini. Jadi, keadaan demokrasi di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai demokrasi prosedural. Pada tahun 2025, kondisi demokrasi di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan sejumlah indikator yang mencerminkan kemunduran dalam aspek-aspek fundamental demokrasi. Berikut ini indikator yang mencerminkan kemunduran dalam aspek-aspek fundamental demokrasi. Yang pertama yaitu indeks demokrasi menurun. Menurut laporan The Economist Intelligence Unit 2025, Indonesia memperoleh skor 6,44 dari skala 10 dalam Indeks Demokrasi 2024, menempatkannya dalam kategori demokrasi cacat atau flawed demokrasi. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan tren penurunan selama 1 dekade terakhir, terutama dalam dimensi kultur politik dan kebebasan sipil. Kedua, penguatan militerisme dan politik dinasti. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan kebijakan yang memperkuat peran militer dalam pemerintahan, termasuk undang-undang yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun. Langkah ini memicu kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam politik, mirip dengan era Orde Baru. Selain itu, fenomena politik dinasti semakin terlihat dengan keterlibatan anggota keluarga dalam posisi politik strategi yang dapat mengurangi keberagaman politik dan mempersempit ruang oposisi. Yang ketiga, penurunan penegakan hukum dan korupsi. Pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan rendahnya skor dalam indeks persepsi korupsi menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi belum efektif. Selain itu, skor Indonesia dalam indeks Rule of Law stagnan di angka 0,52 sampai 0,53 di bawah rata-rata dunia, mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan keadilan. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan ruang oposisi. Dominasi koalisasi pemerintah yang menguasai mayoritas kursi di DPR mengurangi ruang bagi oposisi untuk berperan efektif dalam pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan lemahnya check and balance dengan kebijakan seringkali dihasilkan tanpa tantangan. Berarti, meskipun ditantang publik,